Halo teman-teman, pernah bayangin gimana rempah-rempah dari Nusantara bisa bikin Eropa jadi heboh? Di abad ke-16, cengkeh, pala, dan lada itu berharga banget. Sampai bangsa Eropa rela berlayar jauh-jauh buat dapetinnya. Hah? Kok bisa? Emang laku banget ya? Laku banget, makanya banyak pedagang Belanda yang datang. Tapi saking banyaknya, mereka malah jadi saling saing dan harga rempah jadi anjlok. Nah, makanya pemerintah Belanda turun tangan. Mereka mikir kalau begini terus kita malah rugi. Akhirnya di tahun 1602 mereka bikin satu perusahaan gabungan raksasa namanya VOC. Yap, betul. VOC itu singkatan dari Verenigde Oostindische Compagnie. Ini bukan perusahaan biasa loh. Mereka dikasih hak oktroy oleh pemerintah Belanda. Hah? Hak oktroy? Emang itu apa sih? Kayak surat sakti gitu? Betul banget, itu semacam hak istimewa yang kuat banget. Intinya mereka punya hak monopoli perdagangan, bisa bikin angkatan perang sendiri, cetak uang, dan bahkan bisa memerintah secara berunding dengan para raja di sini. Dengan hak oktroy itu, VOC pelan-pelan berubah dari pedagang jadi penguasa. Mereka pakai taktik licik yang namanya Divide et Impera atau politik adu domba. Mereka bikin kerajaan-kerajaan kita bertengkar, lalu mengambil alih kekuasaan mereka. Sedihnya, banyak rakyat dan raja yang terjebak. Mereka pikir VOC adalah teman, padahal VOC cuma ingin menguasai semuanya. Tentu saja, banyak pahlawan yang gak tinggal diam. Di Maluku, Makassar, sampai Banten, perlawanan dari rakyat itu terus bermunculan. Tapi kok VOC bisa tetap menang ya? Itu karena mereka punya militer yang lebih modern dan strategis, yang curang. Mereka juga menerapkan kebijakan kejam seperti pelayaran hongi, di mana VOC menghancurkan kelebihan panen rempah-rempah agar harganya tetap tinggi. Itu benar-benar tidak adil. Rakyat sudah susah payah tanah malah dihancurkan. VOC memang sempat jadi perusahaan terkaya di dunia, tapi kekuasaan yang terlalu besar itu akhirnya jadi bumerang. Iya, korupsi merajalela di antara para pegawai mereka. Ditambah lagi banyak biaya perang yang terus membengkak, bikin keuangan VOC itu hancur-hancuran. Sampai akhirnya VOC bangkrut total. Pada 31 Desember 1799, VOC itu resmi dibubarkan. Semua hutang dan wilayah yang mereka kuasai diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Jadi, VOC bubar. Tapi penjajahan belum berakhir. Benar, kisah VOC ini mengajarkan kita tentang sejarah kelam, di mana kekuasaan dan keserakahan bisa menghancurkan segalanya. Jadi penting banget kesimpulannya, yaitu buat kita belajar dari sejarah ini teman-teman. VOC adalah bukti bahwa ambisi tanpa moral dan keadilan pada akhirnya pasti akan runtuh.